Pakai ini aja. Ini kabel, sorry. Ini kabel aja. Ada berapa? Ini biar aja semua. Oh. Kalau mau shooting begitu, Bu, tenang, sabar. Anggap aja di RCTI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi najtama'una fi hadzal maqam, walladzi an'ama 'alaina bi ni'mati imani wal islam, wa bi ni'mati sihah wal afiyah ila hadhihi sa'atil mubarakah bijtima'iyati ta'limiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fashalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim. Masih melek? Masih. Alhamdulillah. Yang sama kita muliakan. Ntar, lihat contekan dulu ya, Bu. Ketua Yayasan dari Masjid Kuba, Bapak Haji Herudin Amin, Bapak Haji Ihsan Hasibuan sebagai IKM Masjid Kuba, Ibu Hajah Retna Herlina sebagai Ketua Majlis Taklim Nurul Ilmi, ada. Kemudian Ibu Seniwati Ketua PKK RW 010. Salah cari saya. Dan juga Ketua PKK yang dekat RW 0 ada mana? Oh iya, udah populer di mata saya. RW 010 11 ada. Saya doakan yang ada aja deh. Semoga semua para guru yang hadir, pimpinan Majlis Taklim
di RW 9, RW 10, RW 11. Semoga semua dari para guru kita, para pimpinan Majelis Taklim, ketua PKK di setiap RW-nya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan jasmani rohaninya, berkahkan rezekinya, Allah angkat derajat dunia akhiratnya, soleh soleha putra putrinya, dan mudah-mudahan dijauhkan dan dihindarkan dari bala musibahnya, dan akhir hidupnya nanti husnul khatimah. Dan juga yang tak kalah saya ingin doakan semua para jemaah yang hadir dengan beraneka ragam kerudung. Dihiasi memang harus bervariatif, kemudian harus berbeda-beda, tapi semoga yang kerudung kuning, kerudung kembang, kerudung hitam, kerudung abu, kerudung yang lainnya, termasuk pakai kopiah deh. Masa nggak didoain? Atau pakai kerudungin dulu? Semoga semua para jemaah yang hadir, termasuk yang meliput acara ini, bakal banyak manfaat untuk orang yang melihat. Semoga kita semua oleh Allah diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan, bahagia hidup dengan dibuka pintu rezeki sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Rezeki kita yang jauh segera Allah dekatkan, yang sulit dimudahkan, yang sedikit dibanyakkan, yang di langit Allah turunkan, yang di bumi Allah keluarkan. Urzuqna min haitsu la yahtasib. Allah limpahkan rezeki yang tanpa diduga, tanpa kita perkirakan. Dan semoga terutama kebahagiaan kita, ibu bapak yang pernah berjuang membahagiakan kita sampai kita seperti ini, dengan anaknya ada di majelis ilmu, mereka bangga dan bahagia di alam barzah sana. Dengan Allah ampunkan dosa dan kesalahan mereka. Allah hentikan andaikan saat ini tersiksa dalam kuburnya, diluaskan, diterangkan kuburannya, ditetapkan kuburan mereka menjadi bagian taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga tempat kebahagiaan kita, anak keturunan kita, karena bahagianya kita sebagai ibu, sebagai ayah, bukan terletak daripada apa yang sudah kita miliki. Apalah artinya rumah besar, tapi di dalam rumah itu kita meneteskan air mata karena melihat anak-anak susah ibadah. Apalah artinya punya mobil mewah, tapi kita duduk di joknya memandang jauh dan bergenang air mata karena anak-anak itu kena narkoba. Apalah artinya jabatan tinggi yang sudah kita miliki dan tempati ketika anak-anak kita tidak ada akhlak, tidak ada santun, tidak ada memuliakan kita kedua orang tuanya. Maka kita minta di majelis ini, semoga anak keturunan kita semoga dijadikan qurratu a'yun, menjadi kebanggaan dan kebahagiaan kita, bahkan penyelamat kita dari kehidupan dunia sampai yaumil akhirat nanti. Yang punya hajat, yang punya niat, yang punya keinginan, apapun, semoga tentunya Allah dan para malaikatnya lebih tahu, dikabul, diijabah, dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya kesulitan, yang punya permasalahan pribadi, pasangan hidup, masalah anak, masalah ekonomi, masalah apapun, mudah-mudahan di Masjid Quba ini masalah itu diurai oleh Allah. Dibuka jalan keluarnya, sehingga pulang dari sini masalah tersebut sudah diselesaikan oleh Allah. Yang punya utang, semoga bubar dari Masjid Quba, utangnya dilunasin oleh Allah. Kompak banget. Dan ujung cerita kita, mudah-mudahan ketika ajal kita tiba, mata kita harus menutup selamanya, lisan kita membisu untuk selamanya, tubuh kita mengkaku untuk selamanya. Kita harus meninggalkan orang-orang yang menyayangi kita lebih cepat dibandingkan bayangan mereka,
tentunya itu adalah sudah qadar Allah. Tapi kita minta semoga kita Allah akhirkan nanti pada waktu yang tepat, kita mendapatkan akhir hidup husnul khatimah. Ala hadihin niyah walikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa azwaji wa duriyati hasil maqasidana wa niyatana wa hajatana minal hadirin wal hadirah fi hadzal masjid Quba bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa ini membuka semua harapan dan keinginan kita diwujudkan Allah. Saya sampaikan selalu doa seperti itu di mana saya tausiah beberapa hari ke belakang ini. Karena Mei berangkat haji pulang Juni. Juni pulang, awal Juli berangkat lagi umroh di saat jemaah haji masih di sana. Jadi 2 kali dalam hampir 2 bulan ini bolak-balik ke Mekah. Masa malaikat yang terus menghantarkan, kemudian mengiringi, kita minta, lisan ini minta, nggak diijabahkan oleh Allah. Sayang, kalau tidak disebar doa, double kekuatan, ya haji, ya umroh. Orang belum selesai haji sudah balik lagi karena visa umroh sekarang dibuka. Selesai haji langsung visa umroh dibuka, maka kembali lagi. Nah, mudah-mudahan Ibu Haji, doa ini jadi milik semuanya yang hadir. Pada berkah, anak-anaknya pada soleh dan amin ya Allah ya Rabbal. Tahun baru punya harapan tahun baru punya hati yang tahun baru punya keinginan yang kayaknya judul ceramah kali ini ya. Di temanya begitu. Walaupun sekarang sudah 2 Syawal, tapi masih hangat tahun baru Hijriah bergulir di bulan Muharram. Tentunya setiap kali datang tahun baru, kita pastikan punya harapan baru. Kenapa? Karena takdir kita ini tidak sama dengan tahun sebelumnya. Allah menyiapkan takdir untuk hidup kita umatnya atau hambanya per tahun itu beda. Beda, Ibu. Maka jangan sedih. Sekarang sudah tahun baru 1440. Yang jawab 10 orang. Jangan-jangan nggak tahu nih tahun baru berapa. 1447. Jangan bersedih hati yang kemarin banyak berbaring di rumah sakit di 1446. Jangan bersedih hati di kala tahun kemarin 1446. Bukan nemenin anak di tempat mewah, bukan nemenin anak di tempat mulia, tapi malah di rumah sakit, bolak-balik, air mata entah berapa yang sudah jatuh melihat anak berbaring. Jangan khawatir. Ketika datang tahun baru, maka Allah itu merencanakan yang baru untuk kita. Karena Allah itu sayang kepada kita, hambanya. Bahkan Allah itu lebih sayang kepada hambanya, melebihi ibu, melebihi seorang ayah, menyayangi anak-anaknya. Ibu sayang gak sama anak? Saking sayangnya apapun untuk anak, kita korbankan. Punya cincin satu-satunya dilepas.
Demi anak bisa sekolah seperti anak-anak orang lain. Saking cintanya sama anak, punya kalung satu-satunya. Dengan genangan air mata di malam hari. Karena tidak ada biaya. Tadi pagi anak merengek ingin kuliah. Dilepas. Demi anak. Semua yang namanya orang tua itu rela dikorbankan untuk anak. Rela kita menunda bahagia untuk anak. Nah, maka oleh karena itu kita pun punya hak untuk bahagia. Kita sayang sama anak segala-galanya. Kayak judul lagu ya. Dikorbankan untuk anak. Allah tuh sayang kepada kita melebihi segala-gala. Ya kalau segala doang mas, dikit. Melebihi segala-gala. Ada berapa gala tuh? Allah tuh lebih sayang kepada kita dibandingkan kita menyayangi anak-anak kita. Makanya kalau tahun kemarin banyak sedihnya, pastikan munculkan harapan baru di tahun ini. Allah akan ubah kesedihan tahun yang lalu dengan kebahagiaan. Amin ya Rabbal. Nah, ini dari tadi pada merengut aja begitu. Ini tahun baru ini. Semangat. Happy. Apa happy? Aduh. Ini kan dikasih judulnya tahun baru, semangat baru, kemudian hati yang harapan baru. Ini betul sekali. Dikarenakan per tahun Allah itu tidak akan pernah mendolimi hambanya. Kalau tahun kemarin itu banyak kesedihan, maka tahun yang baru ini maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Tapi tentunya bagi hamba-hambanya yang berjuang. Bagi hamba-hambanya yang mau mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau hambanya tidak mau mendapatkan kebahagiaan, ya terus berjalan dan bergulir sesuai kebiasaan yang ada. Atau sesuai takdir yang sudah ditetapkan waktu ibu, waktu nenek, waktu mbak, empok, teteh, apa saja di sini nih ada nih. Dikandung 4 bulan oleh ibu kita. Ini berjalan terus. Karena udah dituliskan waktu 4 bulan di kandungan ibu kita, bagaimana rezeki kita, bagaimana pasangan hidup kita, bagaimana alur cerita anak-anak kita, bagaimana kehidupan ekonomi kita, sudah ditulis. Tapi Allah menawarkan kepada kita, kalau seandainya takdir itu kurang baik, seandainya takdir itu buruk, Allah akan menawarkan. Udu'uni. 7 orang yang ikutin. Udu'uni. Udu'uni, minta. Kata Allah, minta. Nih kepada aku. Astajib, aku akan kabulkan untuk lakum kalian. Ini tawaran Allah itu di luar takdir yang sudah diterima sama ibu, udah ditulis sama ibu waktu 4 bulan di perut emak. Takut ada yang kurang rezekinya. Takut ditetapkan rezekinya bahkan minim. Takut kehidupan rumah tangganya malah tidak tentrem. Orang takdirnya seperti itu. Maka Allah tawarkan. Mau gak nih? Mau gak? Kata Allah, takdirmu yang sudah dituliskan rezekimu dikit, rumah tanggamu ribet, dibuat berlimpah rezeki, dibuat tentrem adem rumah tangganya. Minta, ud'uni. Nih minta kepada aku. Astajib, aku akan berikan.
Berarti apa nih? Harus apa Maji? Doa. Udah minta apa saja tahun baru ini? Tuh. Nenek-nenek udah bisa segala-gala-gala-gala-galanya. Betul, harus begitu Maji. Jangan segalanya, segala-gala-gala-gala-gala. Nih Bu, kadang kita ini dibikin mentok dalam keinginan dalam setiap hari itu oleh diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita ini bikin gedek Allah. Tahu gedek? Gedek itu kalau ibu ke Jogja sudah ada ditemukan. Oh gudeg. Oh gudeg, kirain gue gedek itu. Apa Gu? Kenapa kadang tiap hari ini pada rezeki itu sudah di ujung mata, udah kelihatan, tapi belok. Ada kabar, nanti aku mah ada ini, ternyata gagal. Ada apa sih sebenarnya? Ini udah tahun baru. Jangan-jangan kita ini belum merencanakan untuk hidup di tahun baru ini dengan suasana baru, dengan program baru, dengan keinginan yang baru, dan menggapai harapan dan cita-cita yang baru. Hanya ngejalanin hidup doang. Gak ada rencana apapun. Yang penting hidup. Yang penting hidup. Waktu tidur waktu bangun waktu ke pasar tuh. Waktu ngiler Jadi nggak punya program apapun, ya udah berjalan sesuai takdir yang sudah 4 bulan diterima oleh ibu. Waktu kita masih di perut. Mentara ingat emak kita bukan ustazah, bukan santri, bapak kita juga bukan ustadz, bukan santri. Ketika 4 bulan gak minta apa-apa untuk kita anaknya. Malah mintanya di 7 bulan. Ya 7 bulan gak ngaruh dengan takdir. Penetapan takdir itu ada di 4 bulan. Ini pada ngerujak di 7 bulan. 7 macam. Itu gak merubah takdir. Penentuan takdir itu di 4 bulan. Nah khawatir ibu-ibu, emak kita karena awam, dulu tidak ngerti pas kita dikandung 4 bulan gak minta apa-apa. Hanya gendong kita doang. Akhirnya takdir yang ditetapkan Allah, rezekinya sedikit, kemudian alur hidupnya penuh dengan duka. Pas punya anak keturunan juga diuji dan teruji terus sama anak. Pas anak dari keluarga malah menjauh ditinggalkan anak. Karena gak minta mak kita. Terus gimana dong Ustadz? Gak usah khawatir, kan Allah nawarin. Kalau memang takdirmu kurang baik, kalau memang Allah takdirmu kurang puas, sok ud'uni astajib. Atau dalam Al-Baqarah Ustazah apa? Ujibu da'wata da'i idada'an. Ujibu da'wata da'i idada'an. Aku akan memberikan, mengabulkan apa yang dipinta idza da'ani, jika kalian minta sama aku. Kalau nggak minta mah udah ngikutin jalur dulu. Nih, tahun baru harus punya baju baru. Bukan. Harapan baru. Tuh ibu-ibu begitu kalau dipancing harus punya baju baru katanya. Harapan baru. Nah, biar lolos tiap hari kita mendapatkan kemuliaan hidup, kita sudah minta kepada Allah tapi selalu terabaikan, selalu tertunda. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat Allah ged. Ibu pernah bikin Allah sebel? Pernah? Nih, perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita nih, Ibu RW, Nabi kita itu mengajarkan dan mengajurkan.
Bahkan mencontohkan langsung awal kehidupan kita setiap harinya tuh dikala melek setelah melek setelah melek setelah ketika kita tertidur sepanjang 6 jam, sepanjang 5 jam, sepanjang 8 jam, atau 12 jam. Ada yang 12 jam tidur. Kebanyakan. 6 jam. Tidur itu kan itu adalah gambaran kematian. Mata tertutup, tidak terbuka. Kuping ada, tidak mendengar. Hidung ada, tidak mencium. Mulut ada, tidak berbicara. Tangan ada, tidak bergerak. Kaki ada, tidak melangkah. Ada maling, nggak tahu. Itulah tidur gambaran jam 3 dibangunin oleh Allah. Jam 3 atau setengah 4. Baru setengah 3. Langsung bangun jam 4, lari ke WC kebelet. Nah, ini yang bikin gedek Tuhan. Sadari, ini yang bikin sebel Tuhan. Hidup itu mahal. Hidup itu berharga. Setelah kita dimatikan oleh Allah, Allah hidupkan lagi. Gak ada terima kasihnya sama Allah. Gedek gue. Kata Allah, ini kehidupan mahal. Mahal, Bu. Ada orang niat istirahat malam. Niat istirahat. Bobo. Bobo selamanya. Nah, kita dibangunkan. Itu nikmat besar. Ketika kita pas melek, mata masih bisa melihat sebelah, masih ada suami. Kalau yang punya suami. Kemudian telinga masih mendengar, mulut masih bisa bernapas, hidung masih bisa mencium, tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa berjalan berdiri. Angkat tangan. Ngapain? Alhamdulillahilladzi ahya ba'dama. Terima kasih ya Rabb, alladzi ahyana, zat yang sudah menghidupkan kembali kami. Ba'dama amatana, setelah kau matikan kami. Wa ilaihin nusur, walaupun kau sudah hidupkan kami. Wa ilaihi, tetap kepada engkau an-nusur, kami akan kembali. Senang Allah. Kenapa? Oh, hambaku menyadar diri. Dia berterima kasih atas nikmat yang aku berikan, bentuk kehidupan. La in syakartu. Kau berterima kasih atas nikmat yang aku berikan, maka la azidannakum, aku akan tambah nikmat-nikmatmu ke depan. Tadi pas bangun tidur, pagi hari, dini hari, pada bersyukur apa tidak? Pada bersyukur apa tidak? Yang jawab 30 orang. Jangan lupa, ini poin utama untuk mengawali hidup di hari itu, pas kita bersyukur. Kalau ibu tidak berterima kasih, langsung bangun, lari ke dapur, lari ke kamar mandi, apalagi lihat handphone, lupa akan Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kau lupa nikmat yang aku berikan, kau lupa nikmat kehidupan. Inna azabi lasyadid, maka azabku amatlah menyakitkan. Makanya hari itu banyak penderitaan, kesusahan, kesedihan. Kenapa? Kita sudah bikin gedek Allah.
Ayo niatin dari nanti bangun malam, jangan bangun dulu, duduk angkat tangan. Alhamdulillahillah. Ah, ba, ah. Doa itu lagi berbaring apa duduk? Alhamdulillah. Jangan. Kudu punya adab. Ya Ustazah, betul nggak? Tanya sama Ustazah. Kudu punya adab. Bangun dulu, duduk, baru alhamdulillahilladzi ahyana. Berasa, ya? Iya. Jangan lagi tiduran. Apalagi masih pelukan. Jangan. Enak tahu. Nah, bangun dulu. Alhamdulillah, saya dengan istri siapapun yang bangun duluan, supaya ngucapin biar diikutin. Kadang-kadang kan lupa, Bu. Suami ibu belum bangun, Pak. Ayo bangun. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan di hari ini Allah tambah nikmat kepada kita. Enak gak kalau ngajak suami begitu? Alhamdulillahilladzi ahyana amata wa ilaihi. Istri bangunin ibu, Bu, bangun Bu. Hah? Emang saya ngapain barusan? Oh, istri bangunin? Saya nguji aja didengerin apa enggak gitu. Padahal kepleset itu namanya. Allah karim. Suami bangunin ibu, istri. Aduh, indahnya tuh, Bu. Bu, bangun setengah 3. Bangun, Bu. Kita bersyukur dulu kepada Allah. Kita masih diberikan kehidupan. Aduh, enak. Bangunin tuh. Istri 1, istri 2, istri 3. Bangunin semua. Enak. Itu namanya. Indah lah. Nah, tambahin ya Bu, dengan hadis Imam Tirmidzi, Ustazah. Saya buka-buka tadi sambil ngopi, tapi nggak ada air panasnya di sono tuh. Ini air panasnya mana? Itu nggak ada air panasnya. Ternyata ada hadis daripada Imam Tirmidzi, Imam Muslim. Ternyata tambahin Ibu, ketika kita bangun tidur untuk nyenengin Tuhan, biar kita dapetin dulu janji Tuhan ngasih nikmat hari itu tambah kepada kita. Dengan bersyukur. Nah, lanjutkan kata baginda Rasul, bertauhid kepada Allah biar iman kita kokoh di hari itu, biar iman kita tetap kuat di hari itu. Bahkan Allah lebih suka dengan kita, keberadaan kita hidup di dunia. Maka setelah bersyukur dengan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur, lanjutkan dengan mengucapkan kalimat tahlil, kalimat zikir, la ilaha wahdahu la syarikalah lahul walahul yuhyi wa wa'ala. Biasanya dibaca habis sholat ya. Nah, riwayat Imam Muslim baca pula ketika bangun dari tidur. Baca, oh cakep. Tuh. Beruntung yang punya istri Bu Aji. Bukan hanya bangun tidur, kita populernya dibaca habis sholat. Ternyata Bu, lihat di kitab Irsadul Ibad. Ibu baca bukan pas bangun tidur. Ketika datang ke kubur, berziarah, baca kalimat tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 3 kali. Siksaan apapun daripada ahli kubur yang ada
Bukan hanya ibu, orang yang ada di kubur di situ seketika dihentikan. Betapa senangnya ahli kubur, betapa bahagianya ahli kubur ketika ada orang mengucapkan kalimat tersebut di dekat pemakaman. Terhenti siksaan kubur. Seneng. Pernah masuk ke dalam kubur? Pernah. Kalau pemakaman pas ziarah emak pernah baca kalimat ini? Pernah. Iya tuh sayang. Coba nanti, sekarang mah gampang Google, bisa buka hadis apapun. Salah satu yang menghentikan siksa orang dalam kubur itu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala. Baca ibu kalau ziarah, itu senangnya. Nabi yang bilang, karena terhenti itu siksaan. Habis sholat, ya. Kalau habis sholat kan hadisnya, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul walahul yuhyi wa yumit wa huwa ala syai'in qadir. Berapa kali? 3 apa 10? 10 apa 7? 10 kali. Asyara maratin. Wa idza qara'a qoblat ayyan sorifa rijlaihi, ketika kakinya belum berubah dari posisi sholat, dibaca 10 kali. Maka setiap pikul 5 rotin, ibu baca tuh dikir 1 kali, maka akan masuk 10 kebaikan. Akan dikeluarkan 10 keburukan. Akan dimasukkan 10 derajat. Dan akan ada perisai yang melindungi hari itu dari tipu daya setan. Tapi ada syarat. Qobla ayyan sorifa rijlaihi. Saya contohkan. Sebelum berubah kaki dari posisi tuh. Nih, posisi sholat begini nih. Jangan dirubah biar dapat. Nih. Kan begini nih. At-tahiyat. Assalamualaikum. Jangan begini. Ke atas, ke sini sampai habis. Assalamu, janganmu. Assalamu alaikum. Nah, pas alaikum nengok. Sampai habis, jangan muter. Alaikum warahmatullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Baru pindah ke kiblat lagi. Assalamu alaikum warahmatullah. Na'udzubika min sakhatika. Ke kanan minta ridho dan surganya Allah. Ke kiri minta perlindungan dari murka dan nerakanya Allah. Baru usap nih muka. Allahumma dhhab anil ham wal hazan. Apa? Allahumma dhhab. Ngegerendeng. Ntar diulang. Nih, beres kan? Allahumma dhhab anil ham wal hazan. Nah, ini jangan berubah nih. Pas posisi hati-hati yang berubah. Istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. 3 kali. Kata Nabi ketika kakinya belum dirubah dari posisi sholatnya, membaca istighfar dengan kalimat astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Maka dosa kecil yang nempel di tubuhnya meskipun sebanyak buih air lautan bakal gugur. Bertahan agak pegal dikit, tapi gugurin dosa. Nah, jangan berubah lagi, tambah tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul walahul yuhyi wa yumit wa huwa ala 10. Maka 1 kali kalau posisi kakinya belum berubah,
maka dibaca 1 kali akan masuk 10 kebaikan, ke tubuh kita dikeluarkan 10 keburukan, dimasukkan 10 derajat, dan dipasang perisai lingkaran untuk menghalau tipu daya setan di hari itu. Berarti kali 10. Jadi berapa? 100. Bakal masuk 100 kebaikan, keluar 100 keburukan, kemudian masuk 100 derajat, dan akan ada 100 perisai yang melindungi dari tipu daya setan di hari itu. Bertahan doang. Kalau sudah baca dzikir itu, nggak apa-apa, udah pegel, rubah. Karena berikutnya ajirna minan, tidak ada berhubungan dengan syarat kaki bebas. Ini kebanyakan ibu-ibu tuh lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mijitin kaki. Jangan. Itu namanya tidak tahu ilmu. Sayang. Bertahan di posisi atahi. Sayang bunda. Harus digugurkan dosa. Kebaikan harus masuk hari itu. Pada subuh, pada maghrib minimal. Ya. Tahu juga, alhamdulillah. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah wahdahu syarikalah ini subhanallah. Luar biasa tuh, Bu. Nah, kalau udah 10 kali silahkan berubah kakinya, tidak jadi masalah. Lanjutkan ajirna minan. Berapa kali? Berapa? 20? Oh, 7. Emang untuk apa sih Ustadz ajirna minan nar? Ibu baca hadisnya. Man qoro'a Allahumma ajirna minan nar ba'da sholati subhi sab'a marotin 7 kali. Wa in mata fi nahariha fakina adzabannar. Barang siapa yang membaca setelah sholat subuh, Allahumma ajirna minan nar sab'a marrah 7 kali, wa in mata, jika dia meninggal dunia, fina hariha, di siang harinya, sebelum terbenam matahari, fakina azabannar, maka orang itu bakal bebas dari api neraka jahanam. Lanjutin hadisnya, wa man qoro'aha bada sholatil maghrib sab'a marotin. Barang siapa yang membacanya pada sholat maghrib 7 kali. 7 kali. Wa in mata fi lailatiha. Dan ketika dia mati malam harinya, fakina azabannar. Maka dia akan bebas dari api neraka. Ini harus diperjuangkan pada maghrib, pada subuh. Jangan sampai terlewat. Karena jadwal kematian kita kan belum tahu. Nih grup sebelah sini yang ungu mau meninggal siang apa malam? Ya nggak tahu, Ustaz. Ya nggak tahu. Makanya kita tidak ada yang tahu, Ibu. Jadwal kita siang apa malam? Nih, 2 waktu disebut sama Nabi. Subuh baca ajirna minan nar 7 kali. Andaikan ada wafat di siang harinya, bebas dari api neraka. Karena subuhnya sudah minta maghrib baca lagi. Karena kalau meninggal malam hari, nah yang akan menjadikan asbab dibebaskan dari jahanam, bacaan di maghribnya. Jadi 2 waktu minimal, apalagi setiap waktu. Bisa? Insyaallah. Perjuangkan. Kalau ngandelin sholat mah kayaknya kita berat untuk selamat. Betul? Ngandelin sholat berat untuk selamat. Karena dari mulai head dulu, belajar sholat sampai sekarang sudah nggak ada head. Dari head sampai nggak. Kayaknya sholat belum ada yang khusyuk. Allahu Akbar. Bukan akbar. Bray. Aduh, cucian nih. Belum dijemur, ke itulah. Nanti ke laundry aja. Padahal lagi sholat.
Apalagi kalau ibu lupa dompet. Pasti ketemu dalam sholat. Jadi kalau ngandelin sholat berat untuk selamat. Ngandelin puasa juga berat Ustazah untuk selamat. Puasa mana coba? Sepanjang dari subuh sampai maghrib mata tak melihat aurat bukan mahramnya. Mulut tidak berkata yang tidak baik. Telinga tak mendengar musik. Sulit. Nih, ajirna baca. Jadwal kematian kita tidak tahu. Apakah malam, apakah siang. Tapi kalau ada ajirna ini, subuh, aman kalau meninggal siang. Maghrib, aman kalau meninggal malam. Ini tahun harus punya semangat insya Allah dapat takdir yang kudu perjuangkan, jangan diem. Hebat pengurus ngasih temanya tahun baru, hati yang baru, semangat baru, istri baru. Jangan, udah yang lama saja. Tuh. Nah, jadi la ilaha illallah baca setelah bersyukur ketika bangun lanjutkan hadisnya. Masih berlanjut Saudara hadisnya. Setelah berzikir la ilaha illallah wa la syarikalah, ucapkan kalimat yang paling disukai. Jadi awal hidup itu pancing perhatian Tuhan. Begitu. Tiap hari itu, Baji, tiap hari pancing perhatian Tuhan biar suka. Kita bersyukur, senang tuh Allah. La ilaha illallah wa syarikalah, tauhid kita, tiada Tuhan selain Allah. Makin senang. Dan ucapkan kalimat yang paling disukai oleh Allah. Kata Nabi, tidak ada kalimat yang paling disuka oleh Allah ketika diucapkan oleh hambanya, kecuali arba'a kalimatin. 4 kalimat. Apa tuh 4 kalimat? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enak kayaknya ya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wa la syarikalah. Kemudian tambah kalimat yang paling senang kalau kita ucapkan Allah. Ih, Allah makin suka tuh ke kita. Ih, dia baca kesukaan aku. Tuh. Ini mancing namanya. Mancing orang kaya, sang maha kaya, memancing yang maha kehendak, memancing Tuhan biar sayang di hari itu pada kita. La haula itu Ustadz nempel, itu memperlihatkan ketidakberdayaan kita. La haula tidak ada daya, wala quwata tidak ada kekuatan, illa billahil. Tidak ada daya ya Rob untuk jalanin hidup hari ini dan tak ada kekuatan untuk menyikapi kehidupan hari ini. Illa billahil, kecuali dengan pertolonganmu al-ali yang maha tinggi, al-adim yang maha agung. Senang Allah. Nah, di ujungnya ada satu kalimat doa lagi. Apa nih? Ayo, satu lagi. Itu. Faghfirli. Bukan astagfirullah. Faghfirli. Maka ampunkanlah Kita gabungkan di hadisnya. Barang siapa dikala bangun tidur, dia bersyukur kepada Allah, Allah bakal senang untuk memberikan nikmat berikutnya.
Dan siapa yang merangkai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, subhanallah walhamdulillah wala haula faghfirli, maka dosa yang ibu kerjakan sepanjang hari kemarin, dari mulai ibu bangun sampai ibu tertidur, maka akan dihapus oleh Allah. Baca, tadi malam baca. Satu orang yang jawab. Nih kalau ini lupa dicatat oleh ibu-ibu, buka TikTok Ustadz Jajang. Nah di TikTok Ustadz Jajang saya bahas ini juga untuk berbagi, supaya dapat berkah tiap hari. Kita dapat bahagia tiap hari. Curi perhatian Tuhan. Entik-entok. TikTok Ustadz Jajang gitu. Ada doa di Mekah, doain tuh Bu. Pokoknya di Mekah, di Madinah, di Jabarohmah, pokoknya di mana saya masukin TikTok biar banyak manfaat. YouTube ada, IG ada, Ustadz Gaul. Nah, jadi yuk tahun baru nih, semangat baru. Insya Allah tahun kemarin kesedihan just gain by gain. Apa tuh? Yang lalu biar tahun ini harus menjadi tahun kebahagiaan untuk hidup kita. Setuju apa tidak? Tahun ini harus menjadi tahun keberhasilan untuk hidup kita. Setuju apa tidak? Tahun ini harus menjadi tahun kebahagiaan untuk kita. Setuju? Amin ya Allah ya Rabbal. Langkahnya tidak banyak. Mulai bangun tidur deh. Bikin seneng Tuhan. Tinggal jalanin hidup hari itu. Susunkan ya Bu. Bangun tidur, kudu punya apalagi nggak pakai apa-apa, doa alhamdulillahillah, jangan. Tutup dulu. Adab. Nggak pakai celana doa. Jangan. Ada adab. Ini kadang-kadang ibu-ibu kalau nggak diingetin begitu. Bapak-bapak juga sama. Sama. Yuk bismillah nih. Kita buka lembaran tahun baru ini. Setiap awal mulai kita hidup, di tiap harinya pancing dan curi perhatian Tuhan, suka dan senang pada kita. Jangan bikin gedek Tuhan. Baru melek udah Tuhan gedek sama kita. Ya sulit hidup hari ini. Bersyukur. Pertama, pas bangun tidur, bersyukur kepada Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Gugurkan semua dosa yang kemarin kita kerjakan, supaya tidak menghalangi datangnya kebaikan di hari ini. Karena kebaikan yang Allah berikan pada kita bisa terhalang dengan dosa-dosa yang kemarin. Bersihkan. Merangkai berapa kalimat? 4 kali. La ilaha wahdahu la syarikalah lahul walahul yuhyi wa yumit wa huwa ala syai'in qadir. 1. Subhan walham wala ilaha wallahu la haula. 3. Wala quwata aliyil. 4. Faghfir, maka dosa yang seharian sampai malam kemarin ada bakal gugur, sehingga hidup hari ini tidak dihalangi kebaikan yang diberikan oleh Allah dengan dosa kemarin. Bisa apa enggak kira-kira? Jelas apa tidak? Selesai. Udah jelas. Tahun baru, kita siapkan hati yang baru. Yakin bahwa Allah bakal memberikan kebahagiaan di tahun ini. Amin. Setelah keyakinan itu muncul, kemarin di kelurahan saya sampaikan.
Setelah keyakinan itu muncul, ikhtiar. Nah, dengan doa, pancing, mulai bangun tidur, curi perhatian Tuhan biar suka dan senang sama kita, rangkai. Itu usaha langit kita. Usaha bumi apa saja kerjakan. Biasa ibu-ibu di rumah tangga kerjakan pekerjaan rumah tangga. Itu akan disukai oleh Tuhan. Nah, kemudian bersihkan hati kita dengan banyakin istighfar, sholat tasbih, dan bertaubat. Jadi, dengan adanya tahun baru, maka munculkan keyakinan baru bahwa tahun ini akan menjadi tahun kebahagiaan untuk hidup saya dan keluarga. Apapun yang belum Allah berikan di tahun kemarin, yakin tahun ini Allah berikan. Amin. Maka salah satu ikhtiarnya adalah melalui doa. Jelas, Bu? Satu lagi deh, biar yang dibuka saya tadi di ruangan didapatkan dibawa pulang sama ibu. Tambahin ibu, supaya kita berkah, supaya kita menemukan kebahagiaan dengan penuh kecukupan. Hadis riwayat Sayyidina Ali, Imam Tirmidzi meriwayatkan, Nabi pernah mengajarkan sebuah doa kepada para sahabatnya, supaya para sahabat dicukupi semua kebutuhan hidupnya, dipenuhi semua keinginannya, untuk diri, untuk rejeki, untuk anak, untuk masalah apapun. Pokoknya galanya. Dibaca ba'da sholat asar di hari Jumat 7 kali. Doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Pernah baca habis sholat asar di hari Jumat? Habis sholat doang apa pada asar sholat Jumat? Pada Jumat 7 kali. Allahumma ya Allah ikfini, cukupilah kebutuhan hidupku. Bihalalika, dengan rejeki yang halal darimu. Anharomika, jauhkan dari rejeki yang haram. Wa agnini, dan kayakan aku. Agnini, kayakan aku. Bukan dengan dagang, bukan dengan kerja, bukan dengan bisnis. Bifadlika, dengan karuniamu. Aman siwaka, tidak ada yang diharapkan kecuali daripada karuniamu. Baca itu, Bu. Ajarkan ke anak-anaknya, nak. Kalau hari Jumat, minimal hari Jumat, pada sholat asar, duduk dulu. Jangan cepat-cepat pulang, nak. Baca doa yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, mantu Rasul. Doanya gimana, mah? Biar hidupmu kecukupan. Nih doanya. Lupa lagi, mama apa ya waktu itu? Jangan begitu, malu-maluin sama anak. Anak udah siap, catat. Allahumma kfini. Bacanya boleh begini. Allahumma ikfini. Boleh. Boleh diwasolkan. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Tiap pada sholat silahkan masukkan 1 kali. Tapi pada sholat asar di hari Jumat 7, ajarkan biar anak-anak kita pada berkecukupan hidupnya. Jangan anak-anak doang, kita juga amalkan. Kalau nggak ketemu kecukupan hidup oleh kita, keburu meninggal dunia, maka doa yang kita himpun akan bergulir jadi milik anak-anak kita. Nggak rugi, ya. Insya, jelas apa tidak? Nah, karena udah jelas, sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan tahun baru ini betul-betul mendapatkan harapan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hasil maqasidana wa niyatana wa hajatana wa himmatana wa yasir alaina kulla umurana umurad dunya wal akhirah wa yasir alaina ziyarata Makkatal Mukarramah wa Madinatal Munawwarah wa ziyarata qabri nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil haji awil umrah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas silap dan kekurangannya. Semoga tahun baru ini menjadi semangat dan kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahagia dunia sampai bahagia wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Alhamdulillah. Amin. Amin. Apa ada yang diamalkan itu?